para pendoa dan seluruh jemaat pun yang hadir pada saat hari ini dan jemaat yang belum tampak hadir pada malam hari ini. Kau juga berkati mereka yang berdoa untuk keluarga besar di perubahan tempat ini. Kau pakai keluarga besar ini dengan semakin hari semakin heran dan hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Kami siap Tuhan untuk menyembahmu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ujian dari kaum umum, persilakan maju ke depan.
dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Karena Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih. Karena kami anak-anak Tuhan, siapkan hatimu dan hatimu untuk dalam firman dan memohon. Terima kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami ucapkan syukur dan berserta rasa terima kasih Tuhan. Jika saat ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu untuk beribadah kepada Tuhan, suatu anugerah yang luar biasa. Dan kami sudah memuji dan mengagungkan nama Bapa. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum dari Tuhan dan menjadikan sukacita dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan sudah memberkati tim musik, WL, singer, pemandu LCD, sound system, semuanya pakai Tuhan lebih hari tambah heran lagi untuk menjadi pelayan-pelayan yang sukses dan berhasil. Terima kasih Bapak, saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Urapi hamba-Nya Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, supaya setiap firman yang hamba sampaikan boleh memberkati jemaat-Mu, para hamba-Mu yang hadir saat ini, termasuk memberkati hamba pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-1. Galatia pasal 5 ayat yang ke-1. Dan firman Tuhan saat ini akan saya beri tema, menjadi hamba Allah adalah panggilan yang tertinggi. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan kita akan baca bersama-sama dan kita akan aminkan bersama-sama. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-1, firman Tuhan berbunyi demikian. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Di sini perikopnya adalah kemerdekaan Kristen. Saya tidak akan membahas tentang ini semuanya, hanya saya ambilkan satu ayat saja di dalam firman Tuhan untuk mendasari firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Di sini firman Tuhan sudah kita baca bersama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya. Merdeka yang sesungguhnya, ya. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, ya. Sudah memerdekakan dalam kehidupan kita. Ya, tidak seperti dulu kita masih dijajah oleh dosa dan pelanggaran, ya. Tapi saat ini kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kita, sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu jangan kita mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Artinya apa kuk perhambaan? Artinya kami tidak mau lagi dan tidak akan mau perbudak oleh dosa lagi, ya. Tidak mau diperintah oleh dosa lagi, ya. Kita semuanya karena sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita sudah dibenarkan dan dipilih oleh Tuhan, sehingga kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan termasuk menjadi hamba-hambanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita harus menjadi hamba-hamba kebenaran Allah. Amin, sudah dikasih Tuhan. Kita semuanya sudah dipilih menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Hidup kami tidak boleh dijajah oleh dosa lagi, tetapi harus menjadi hamba-hamba kebenaran Allah, ya. Dimanapun kita berada, selalu menjadikan suratan yang terbuka, karena kita sudah memiliki predikat hamba-hamba Allah atau pengikut-pengikut Kristus, ya.
Karena apa saya berikan tema hamba Allah adalah panggilan yang tertinggi. Memang kita adalah orang pilihan Allah, ya. Sebagai hamba Allah adalah panggilan yang sangat tertinggi bagi kita semuanya. Karena Bapa di surga selalu menghormati kita. Kita akan baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Kita boleh baca bersama-sama, hanya satu ayat saja. Yohanes 12 ayat 26, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Siapa kasih Tuhan? Manusia tidak perlu menghormati kita, ya. Tapi Bapa di surga menghormati kita semuanya, ya. Khususnya kita sebagai para hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, ya. Selalu dihormati Bapa di surga, ya. Puji nama Tuhan. Untuk melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, ya. Jika kita sudah menjadi hamba Tuhan, melibatkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita harus menjadi hamba bagi seorang Tuhan, ya. Kalau dalam dunia ini, kalau hamba-hamba dalam dunia ini atau pembantu, ya, di dalam dunia ini, ya, harus menghormati akan tuannya, ya, bekerja untuk tuannya, ya, menurut akan majikannya, ya. Tidak boleh membantah, ya. Itu yang ada dalam dunia ini saja. Tapi kita adalah orang-orang yang lebih dari itu. Kita adalah hamba-hamba kebenaran Allah. Kita hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Maka kita siap untuk menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Sesuai apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, ya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat kita datang kepada Allah sebagai hambanya, maka Allah rindu supaya kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita menjadi alatnya sesuai dengan kehendaknya, ya. Membentuk alatnya sebagai kehendaknya. Jadi kita tidak boleh memilih-milih, aku harus jadi ini, aku harus jadi itu, ya. Aku harus jadi shop leader saja, aku harus menjadi BL saja. Tidak, itu sudah pilihan Tuhan, ya. Tuhan yang sudah memilihnya, ya. Tuhan menetapkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri, ya. Kita harus menyampaikan firman Tuhan, ya. Itu semuanya sudah Tuhan sendiri, ya, sudah membentuk kita, sudah memberikan tugas-tugas pelayanan bagi kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan sendiri, ya. Maka dari itu kita harus belajar untuk menjadi melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak dengan separuh-separuh, tapi dengan 100% kesungguhan hati, ya. Jiwa dan roh kita harus melayani dengan sukacita dan setia dan menghormati Tuhan, ya. Itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita semuanya. Maka dari itu kita akan membahas 3 hal dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Hal yang pertama, hamba Allah adalah orang biasa. Mengapa Tuhan Allah atau Bapa Tuhan Yesus Kristus memilih orang-orang biasa, ya? Memang Tuhan memilih bukan orang yang luar biasa saja, tetapi orang biasa juga dipilih oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan melihat dasar hati kita masing-masing, kesungguhan hati kita masing-masing. Apakah kita layak untuk menjadi hamba Tuhan atau pengikut Kristus? Semuanya juga pilihan Tuhan, saudara dikasih Tuhan Yesus, ya. Orang biasa kalau dipakai Tuhan menjadi luar biasa, saudara dikasih Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya, ya. Seperti Elia, ya.
adalah orang biasa seperti kita, ya. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Minta jangan turun hujan, sama Tuhan ya dituruti, saudara kasih. Dijawab, sungguh tidak turun hujan selama 3,5 tahun, ya. Itu Elia yang di dalam firman Tuhan Yakobus 5 ayat 17, di situ dikatakan Elia adalah orang biasa seperti kita, dikasih Tuhan. Yakobus 5 ayat 17 di situ dikatakan. Maka dari itu kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang biasa, selalu dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menjadi para hamba-hamba Tuhan, ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan pakai kita, ya. Puji nama Tuhan. Maka dari itu banyak sekali juga orang-orang atau para hamba-hamba Tuhan yang kalah dalam pencobaan. Mengapa kok kalah dalam pencobaan? Karena dia menganggap masih orang biasa. Saya masih berdarah dan berdaging, darah dan daging. Ya aku pasti bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Saya maklum, saya masih darah dan daging di dalam dunia ini. Itu ada yang orang-orang demikian. Para hamba Tuhan ada yang berpikiran demikian. Maka menghadapi pencobaan dan masalah, dia mengandalkan diri sendiri, ya. Dia mengandalkan keegoisannya, ya. Dia mengandalkan akan kekuatannya sendiri, ya. Semuanya akan sia-sia, ya. Mengandalkan diri sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan, ya. Itu adalah firman Tuhan katakan orang-orang yang terkutuk, ya. Meskipun para hamba-hamba Tuhan, tapi kalau melanggar firman Tuhan, itu juga dikatakan Tuhan orang yang terkutuk, mengandalkan manusia, mengandalkan kemampuannya sendiri, ya, dan hatinya itu jauh daripada Tuhan, ya. Itu menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh Tuhan karena tidak menurut akan firman Tuhan, sehingga hidupnya akan sia-sia, ya. Tapi juga para hamba Tuhan banyak yang menang, saudara Tuhan, ya. Menang dalam segala pencobaan apapun, dia mampu untuk mengatasinya karena hidupnya ini tidak mengandalkan diri sendiri, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap pada Tuhan Yesus, sehingga semua pelayanannya juga sukses berhasil, saudara Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah akan jatuh, tetapi dia pasti menang, ya. Karena menurut akan segala perintahnya Tuhan dan selalu menjadi teladan yang terbaik, ya. Menjadi suratan yang terbuka, mengasihi sesama, ya. Hamba Tuhan harus belajar untuk mengasihi sesama dari Tuhan Yesus. Pengikut-pengikut Kristus semuanya juga harus mengasihi Tuhan, ya. Menghadapi segala perkara apa saja yang dalam dunia ini, ya. Kita harus sadar bahwa semuanya adalah dikehendaki oleh Tuhan untuk menguji iman kita. Sampai di mana iman kita ini? Apakah masih tak berikan ujian, apa masih tetap setia padaku, ya? Itu juga ujian daripada Tuhan untuk memproses iman kita. Karena maka dari itu kita semua yang hadir saat ini adalah orang-orang yang sudah mengandalkan Tuhan, ya. Sehingga tidak pernah ada masalah yang bisa menjatuhkan iman kita, tetapi selalu memberikan kekuatan sehingga kita tetap setia seperti saat ini, ya. Dan pelajaran yang kedua, hamba Allah harus rela dibentuk, ya. Hamba Allah harus rela dibentuk oleh Tuhan, ya. Tadi kan sudah firman Tuhan katakan sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus, ya. Kita dibentuk, diproses melalui apa saja, ya. Proses itu ada yang ringan, ada yang berat, ya. Kalau hamba Tuhan ini mendapatkan dibentuk, diproses oleh Tuhan, ya, sehingga akhirnya hamba Tuhan ini selalu hidupnya bergantung kepada Tuhan, ya. Tidak bergantung dengan diri sendiri, ya. Karena hamba Tuhan yang sadar adalah di luar
luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kira-kira situ kan ya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara ya. Kita tanpa Yesus Kristus tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita melayani Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus. Karena Kristus yang menyuruh kita harus melakukan dengan hidup bergantung kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus, sehingga pelayanan kita semuanya juga berhasil. Saudara dikasih Tuhan, dan pembentukan membuat hamba Allah tidak sombong ya. Kita dibentuk, diproses oleh Tuhan membuat hamba Tuhan itu tidak sombong lagi ya. Mungkin dulunya sombong ya. Aku berhasil ya, pelayananku ini karena aku pintar ya, karena aku pandai, kasih Tuhan. Juga apa yang aku punya di dalam rumahku ini semuanya akan karena aku bekerja dan aku bekerja keras ya. Kita lupa bahwa semuanya adalah titipan Tuhan ya. Semuanya dari Tuhan Yesus Kristus ya. Jika kita diproses ya sebagai hamba-hamba Tuhan, baru sadar kalau semuanya itu kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus ya. Jadi membuat kita tidak sombong lagi ya. Yang dulunya sombong saat ini baik ya, rendah hati ya, seperti karakter Kristus ya, rendah hati, pandang sabar ya, saling mengasihi, itu yang penting saling dikasih Tuhan. Tidak ada iri, dengki dan lain sebagainya. Buah-buah daging sudah kita lakukan karena kita menjadi hamba-hamba kebenaran Allah, sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus ya, menjadi alatnya yang harus berguna ya, menjadi alatnya yang harus menjadi pemenang-pemenang jiwa ya. Karena kita semuanya adalah utusan Allah yang sudah dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pembentukan juga membuat hamba Tuhan itu sadar, oh iya, aku ini hanya alatnya Tuhan ya. Jadi aku ini tidak boleh semena-mena ya. Aku ini hanya alatnya Tuhan. Jadi kita ini harus menjadi alatnya Tuhan yang terbaik, menjadi saluran berkat bagi yang lain ya. Yang saya sudah sebutkan tadi, harus mengasihi sama ya. Juga harus menjadi sinar terangnya Allah, garam dan terangnya Allah. Setiap perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya boleh menjadi berkat bagi orang lain ya. Sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena kita adalah alatnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi yang lain ya. Jadi kita harus sadar kalau hamba Tuhan atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus semuanya menjadi alatnya Tuhan. Dimanapun kita berada, selalu orang itu tahu, oh itu orang Kristen loh, orang itu pendeta ya. Orang lain yang tahu, orang lain yang menilai kita ya. Maka kita harus berhati-hati menjadi hamba Tuhan atau pengikut Kristus, tidak menjadi batu sandungan tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dampak yang terbaik yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita masing-masing ya. Dan pembahasan yang ketiga adalah hamba Tuhan harus siap sedia untuk dipakai ya. Hamba Tuhan harus siap sedia dipakai ya, setiap waktu, setiap saat ya. Baik itu pagi-pagi, baik itu siang, sore dan malam, harus siap ya, menjalankan tugas-tugas apapun yang Tuhan percayakan ya. Dimanapun kita berada harus siap untuk melayani pekerjaan Tuhan ya, karena kita harus pilih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua di situ dikatakan, 2
2 Timotius pasal 4 ayat 2. Di situ dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah bagi atau baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, itu perintah Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kita harus siap untuk menegur saudara-saudara kita yang hidupnya salah, hidupnya menyimpang dari firman Tuhan. Ya, cara manusia kita tidak bisa, tapi ini Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus menegur dengan kesabaran, ya, dan dengan pengajaran firman Tuhan. Ya. Ini wajib harus kita lakukan. Ya. Tidak bisa dikatakan harus kita tegur 4 mata, tidak orang lain tidak tahu. Ya. Kita harus memberikan nasihat-nasihat yang terbaik bagi mereka-mereka anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melanggar firman Tuhan, ya, yang mempunyai kesalahan yang fatal. Ya, kita harus ingatkan itu, sudah dikasih Tuhan. Ya, ini karena firman Tuhan mengatakan, ya. Dan juga kita selalu doakan mereka, ya. Kalau kita Pak tegel negur, doakan, sudah dikasih Tuhan. Doakan para hamba Tuhan, pengikut Tuhan yang bersalah di hadapan Tuhan. Kita harus doakan, karena kita sebagai hamba-hamba kebenaran Allah harus hidup suci kudus di hadapan Tuhan, sehingga setiap pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, ya, dan menjadi berkat bagi diri pribadi kita sendiri masing-masing. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Hamba Tuhan harus mengerjakan pekerjaannya dengan segenap hati, ya, tadi dengan sungguh-sungguh, sekarang dengan segenap hati, jiwa dan roh kita harus dengan sungguh-sungguh untuk menjadi para hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ya, tidak seenaknya sendiri, ya. Wes aku gak moco sapal, ya, jangan, sudah guys Tuhan. Kita harus siap untuk membaca, mempelajari firman Tuhan. Juga ada Tuhan, aku ingin sekolah, boleh, sudah dikasih Tuhan. Ya, sekolah Alkitab boleh, sangat boleh, sudah dikasih Tuhan. Monggo yang masih muda-muda, ya, persiapkan dirimu, ya, untuk melayani Tuhan dengan siap siaga. Ya. Kita boleh dipakai oleh Tuhan di mana saja berada, ya. Harus siap siaga, tidak boleh batal. Dan para hamba Tuhan, pengikut Tuhan harus setia datang kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan, ya, sampai akhir nanti, ya. Karena langkah yang terakhir itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu berkat rohani, yaitu surga yang mulia. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk setia sampai akhir hidup kita. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sampai kita putus di tengah jalan, ya. Jangan sampai kita terlena, ya. Tapi kita harus selalu siap siaga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita diberikan pencobaan sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan pasti sembuhkan, sehingga kita boleh melayani lagi, kita boleh bangkit lagi, ya, dan tidak terus bermalas-malasan. Wes tak tahu aku, karena bukan tidak ada masalah kok gak datang. Kalau tidak ada masalah itu pasti. Kalau ada masalah itu pasti orang-orang itu mungkin gak datang itu ada masalah. Kalau tidak ada masalah pasti semuanya datang kok. PPI kalian, para jemaatnya, para hambanya, ya. Semuanya pasti datang semuanya, ya. Maka dari itu kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kita harus mempunyai hati seperti Tuhan, ya.
mengasihi sesama. Itu yang penting. Berkali-kali saya mengatakan mengasihi sesama itu paling penting dalam kehidupan kita masing-masing. Berikan Tuhan tanganku untuk melakukan tugas-tugasmu. Berikan kakimu seperti kaki Tuhan Yesus untuk melangkah, melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan saat ini pendek saja ya. Yang kesimpulannya ialah kita sadar bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan sudah diampuni segala pelanggaran kita dan dijadikan para hamba-hamba Tuhan ya, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia sampai akhir. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Itulah firman Tuhan. Mari kita pujikan dalam pujian kita.
pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Segala puji syukur hormat bagimu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur terima kasih. Bahwasanya Kau begitu baik buat kami. Hari ini Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa dengar-dengaran dengan Engkau, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, senantiasa maju terus, agar kami senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang senantiasa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Ibu Mulyoto dalam pelayanannya. Jadikan beliau semakin indah di hadapan-Mu, semakin terang di hadapan-Mu Tuhan, dan pelayanannya semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, berkati Ibu Gembala Tuhan, keluarganya Engkau berkati, pelayanannya senantiasa Engkau berkati, kesehatannya juga Tuhan. Kami doakan bagi beliau semakin sehat, semakin kuat dalam pelayanan, memberkati pula keluarganya, semakin dimuliakan Tuhan juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah disediakan oleh firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan pada malam hari ini. Dimohon para pembawa budi-budi persiapkan diri untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mohon Bapak Parlan pimpin kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan telah memberi kehidupan kami, baik dengan berkat-berkat kuasa dari Tuhan, baik berkat yang rohani maupun berkat yang jasmani, sehingga saat yang indah ini Tuhan kami dapat mempersembahkan yang ada pada kami yang kami tahu bersama dengan dari Tuhan, dan biarlah semua persembahan ini Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan berguna untuk melayani kerajaan Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan menentukan, Tuhan yang kebutuhannya. Tuhan juga berkati yang bangsa-Mu yang Tuhan Yesus untuk menegakkan hidup proyektan dengan segala berkat yang baik di masyarakat. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan kasih, persembahan tantangan, atau persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Amin. Pengumuman pada malam hari ini, pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Mulyoto yang pada malam hari ini sudah memberikan kita firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati Ibu, Bapak, Putra Putri, cucu menantu, berkati kesehatan, apa yang diusahakan, perkumpulan kerinduannya, terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Nama Tuhan. Yang kedua, pengumuman yang kedua, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat. Bagi saudara ya, sehat adalah anugerah yang terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita balas cinta kasih Tuhan dengan kita setia untuk memuji membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan. Kemudian jadwal ibadah minggu sekolah minggu pukul 7:30, ibadah raya seperti pada malam hari ini jam 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Minggu depan tanggal 1 September ibadah raya disertai perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang anaknya, tetangganya atau saudaranya yang pada malam hari ini tidak tampak hadir ya, kita ajak mereka untuk duduk sehidangan bersama-sama untuk melalui perjamuan kudus pada minggu depan. Ada pengumuman? Retret? Silakan. Shalom Bapak Ibu semua. Minggu yang akan datang itu sudah tanggal 1 September. Berarti tanggal 15 dan tanggal 16 pun akan segera datang dan hadir. Yang bulan-bulan lalu waktu saya menyampaikan pengumuman ini, kan Bapak Ibu sudah nabung ya. Nah, tabungannya boleh dikeprok Bapak Ibu ya. Boleh dipecah. Berapapun hasil yang diperoleh, mari, tidak apa-apa, berapapun lah Bapak Ibu hasil yang Bapak Ibu peroleh dari celengannya itu. Jadi jangan ada hambatan terus aku nggak punya uang, aku nggak bisa retin, nggak ada, nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kemarin sudah nabung, dapat berapapun boleh langsung diberikan kepada bendaharanya, berapapun itu ya Bapak Ibu. Ya asalkan Bapak Ibu punya hati yang rindu untuk bersama-sama dengan kami, bersatu hati, saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk bersama-sama bertumbuh imannya di GPI Galilea ini. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kami selaku panitia, jangan ada yang menghalangi Bapak Ibu untuk bergabung di retret kami. Ya, Bapak Ibu punya hati untuk bergabung dengan kami tanggal 15, 16, silakan catatkan namanya di panitia yang ada. Begitu Bapak Ibu setuju? Ya, apapun yang ada di botean Bapak Ibu boleh dicari-cari. Itu saja sih Bapak Ibu. Saya rindu sih semuanya bisa ikut bergabung ya Bapak Ibu ya. Supaya kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan di kebun yang sejuk dan kita bisa saling bergandengan tangan dengan penuh kasih, dengan roh kasih yang asalnya daripada Tuhan, supaya kita bersama-sama boleh menikmati hidup rukun bersama, berkat Tuhan akan turun di sini, turun kepada gembala, turun juga kepada seluruh jemaat. Terima kasih. Itu tanggal 15 ibadahnya. Oh ya. Kemudian karena tadi kita sudah bersama-sama ya Bapak Ibu ya, berarti ibadahnya tanggal 15 itu akan dipindahkan ke kebun teh Bapak Ibu. Jadi kita berangkatnya itu jam 10 pagi. Nanti akan ada pengumumannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak kepingin ibadah di Padang. Mari kita akan bersama-sama beribadah karena tanggal 15 itu ibadahnya kita pindahkan ke sana.
Siap Bapak Ibu? Ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Song Leader Singer pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan berkati. Di musik Tuhan memberkati lengkap. CD, sound system Tuhan memberkati beserta seluruh jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Terima kasih buat Bapak yang selalu membersihkan gereja tiap minggu. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan buat diriku pikul Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman saat ini mengingatkan kami, menguatkan kami, mengajar kami, agar supaya di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan tempat ini senantiasa menurut akan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengindahkan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, menerangkan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tambah hadir pada saat ini. Perkenankan kami berdoa bagi hamba-Mu pendeta Mulyanto saat ini, Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati di dalam pelayanannya, keluarganya, memberkati dan suami, putra-putranya, putri menantunya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, perkenankan kami berdoa bagi kelanjutan pelayan pekerjaan Tuhan GBI Galilea, di mana kami boleh Tuhan percayakan untuk melayani, biarlah menurut tertib dan teratur. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak yang tidak hadir saat ini, di mana mereka berada. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Doa bagi anak-anak kami yang sekolah kuliah, yang kos, yang skripsi, yang ujian, yang memulai dengan pelajaran yang baru. Kiranya tambah semangat belajar Bapak, dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Terima kasih, jadikan anak-anak yang berhasil
Terima kasih memberkati akan orang tua mereka masing-masing. Doa bagi anak-anak Tuhan yang di luar pulau, yang di luar kota, bahkan yang di luar negeri. Naungi, lindungi, jaga, dijauhkan segala perkara-perkara yang jahat. Kami berdoa keamanan yang ada Tuhan kasih, para dokter medis, perawat dan memberkati banyak sekali di mana-mana. Naungi, lindungi, lingkupi dengan kuat saudara Tuhan untuk menolong Tuhan agar anak-anak yang sakit di rumah sakit maupun di rumah tangga oleh karena kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pemerintahan bangsa negara Indonesia kami tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kisah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih memberkati pemerintahan, memberkati Bapak Presiden, Presiden yang sudah terpilih, bahwa semuanya menurut firman Tuhan diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Para menteri dan pusat dan daerah, kita di PNP pusat dan daerah, Tuhan memberkati kota Surabaya, selamatkan Tuhan. Semuanya anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jauhkan orang-orang yang membenci kami Tuhan, mereka berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat retreat Gereja Galilea tanggal 15-16 September. Kami percaya semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan dilindungi, dijaga, dipelihara, pergi pulang dengan selamat, untuk menyatakan, untuk merasakan, untuk senantiasa Bapa melihat kenikmatan dunia, penciptaan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut dan seisinya. Terima kasih kesempatan yang indah bagi kami Tuhan. Tolong Tuhan, tolong lindungi kami. Roh Kudus urapi kami, tetap rukun di dalam kami anak-anak Tuhan tempat ini. Terima kasih dijauhkan pikiran yang Tuhan tidak kehendaki. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Kuatkan kami, walaupun gelombang angin pun boleh menindas kami, badai boleh menerpa kami bersyukur Tuhan tetap memberi kekuatan bagi kami. Fitnahan boleh datang, gosip boleh datang, Tuhan menguatkan kami semua, umat UGB Galilea. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kehendak Tuhan, tinggalkan ruangan yang suci ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya Tuhan, kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami malam jam ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini kami kembali mengundang Engkau Tuhan di setiap perbicaraan kami. Kami rindu malam hari ini berbicara tentang ajaran dan ungkapan-ungkapan yang kami perlukan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang ada di GBI Galilea ini Tuhan, dalam rangka punya kerinduan yang sama dengan kami, sehingga mulai